Talks, bicara urusan cinta. Oke, hari ini di volume kita yang pertama, video yang perdana ini kita mau sharing tentang Tuhan, kenapa sih jodohku nggak datang-datang? Iya, tentang waiting season atau masa-masa menunggu. Di sini kita konteksnya menunggu jodoh ya. Karena kenapa kita bawa topik ini? Karena topik ini lumayan banyak nih, bahkan kita bertiga mungkin juga ngalamin gitu. Kayak kita pribadi, baik itu diceritain ke orang, iya aduh mana ya kok jodoh gue belum kelihatan, atau bahkan yang terpendam dalam hati yang nggak diceritain ke orang, kayak Tuhan, jodoh aku tuh mana ya, kok nggak datang gitu. Kayak apa ya, nanti aku nikah sama orang ini gimana, nikah nggak sih atau nggak nikah, kayak kok nggak kelihatan nih jodohnya, udah coba kemana-mana tapi kayaknya nggak cocok, nggak pas, nggak jadi gitu. Nah, sini kita mau cerita-cerita kalian, sharing tentang waiting season atau masa menunggu jodoh. Betul. Gitu. Dan itu tuh ternyata penting ya. Maksudnya banyak, mungkin kita juga salah satunya sih. Makanya kita belajar ya nggak sih. Kayak kita nganggap waiting season tuh malah fokus untuk jodohnya aja. Padahal ternyata kitanya juga perlu, ya nggak sih. Kita perlu melakukan sesuatu supaya kita menunggunya tuh efektif gitu ya nggak? Betul, benar. Menurut lo gitu? Betul. Dan gue merasa kayak dari dengar-dengar cerita gitu ya, mungkin banyak orang-orang yang udah dalam in a relationship atau mungkin udah sampai tahap married gitu ya, tapi merasa kayaknya gue belum siap ada pasangan gitu. Ternyata momen yang seharusnya preparation itu tuh belum komplit gitu kali ya, belum dilakukan dengan benar, sehingga ketika dia masuk ke dalam relationship ternyata dia belum siap. Betul. Jadi di sini kita mau sharing nih pendapat kita, pengalaman kita gitu, dari mungkin kita pernah dengar dari teman kita sharing gitu, apa sih yang seharusnya kita lakuin ketika kita lagi dalam waiting season, supaya ketika nanti jodohnya udah datang nih, udah siap nih kita nih gitu. Bukan begitu Ibu Nevlin? Benar begitu. Mungkin kita mulainya enaknya dari ini kali ya, cerita-cerita dulu. Iya. Berapa lama sih kita pernah ada di waiting season? Oh iya, perlu disclaimer gak? Waiting seasonnya mungkin kita samain dulu kali ya persepsinya. Oh iya benar. Waiting season tuh apa sih, mungkin Fasya atau Iya. Mungkin kalau waiting season menurut gue tuh bukan dari kadar dari masa jomblo, tapi waiting season gue bahkan saat gue in relationship gue masih waiting, karena relationship gue yang dulu itu belum tentu mengarah kepada satu hal yang lebih serius kayak pernikahan. Jadi gue menunggu kan. Dan jadi menurut gue, kalau gue pribadi waiting seasonnya gak cuma saat gue jomblo, tapi bahkan saat gue in relationship gue tetap menunggu, dan gue menjadikan masa menunggu itu satu hal yang efektif buat diri gue sendiri. Kalau gimana? Kalau Nevin berapa lama? Oh iya udah, oke, berapa lama dulu deh. Kalau gue kan tadi nggak ada jangka waktunya kan. Kalau lo berapa lama? Sebenarnya sampai hari ini gue masih dalam waiting season ya, gitu, karena gue masih single gitu. Dan cukup lama banget momennya gue ada di waiting season ini, karena bisa dibilang gue terakhir in a relationship yang bener-bener pacaran gitu ya, itu tuh 2011 gitu. 2011 waktu SMA gitu. Jadi setelah itu sampai hari ini tuh momennya tuh ya cuma ya kayak PDKT, ATS gitu doang ya, dekat tapi nggak jadi gitu. Ya gue sering bertanya sih sama Tuhan, kayak kok Tuhan orang lain nih, bahkan misalkan Fasya gitu ya, kayak tadi kan lo mention kalau waiting season lu tuh sebenarnya diisi dengan ada orang juga gitu, ada pacaran juga gitu. Kok kalau gue enggak ya gitu, kok kayak Tuhan tuh membiarkan gue untuk ya udah lu nggak sama siapa-siapa, lu deket sama orang tapi nggak jadi, nggak sampai pacaran gitu. Kenapa nih Tuhan membiarkan waiting season gue bener-bener sendiri gitu, sampai di satu momen kayak Tuhan kayak dalam doa gue, mungkin kalau Tuhan bisa ngomong gitu ya, maksudnya gue bisa dengar Tuhan secara audible, mungkin Tuhan bicaranya kayak gini kali ya, kayak gue tuh tahu lu tuh bucin banget gitu. Gue memang bucin manja mantap gitu ya, maksimal gitu ya. Jadi aku tuh nggak pengen bucin kamu tuh kamu memberikan seluruh energi kamu, waktu kamu, kasih kamu ke orang yang salah gitu. Kayak you are so precious to me gitu, kayak kasih sayang lu tuh berharga. Aku nggak pengen kamu kasih itu ke orang yang salah di waktu yang salah. Jadi aku pengen kamu fokus saat ini untuk ngerjain apa yang emang
Tuhan mau gitu. Jadi gue benar-benar merasa selama gue waiting season ini Tuhan banyak kasih kayak kerinduan baru, mimpi-mimpi baru yang pengen gue capai, yang gue merasa kayaknya kalau misalkan ada pasangan di saat gue menjalani mimpi itu, kayaknya gue gak akan fokus deh. Gitu. Ada prioritas lain. Iya. gitu ya. Betul. Oke. Gitu. Gimana kalau dari Nevlin? Kalau Nevlin berapa lama? Berapa lama ya? Bisa dibilang aku hampir jomblo silver. Wow. Karena kayak ya maksudnya nggak tahu ya, aku ngelihat orang-orang yang pacaran selama sekolah, kuliah itu tuh kayak effort banget kan. Kayaknya untuk punya pacar itu harus jaga relationship-nya, jadi ada prioritas lain. Sementara tuh kayaknya menjalani kehidupan sehari-hari aja tuh udah udahlah nanti-nantian. Iya. Jadi pas banget kayak ngeliat, oh ini udah umur 25 nih, kayaknya di umur 22-23 udah bisa kali ya pacaran sama orang buat nantinya preparation menuju ke marriage gitu, kayak menuju ke pernikahan. Ya itu masuk di masa-masa waiting season yang mungkin sebenarnya ngedoainnya udah dari SMA atau kuliah kali ya. Aku udah lama ya. Iya, kayak pengen punya pacar yang gimana ya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita doa itu juga jadi terarah gitu kan, sebenarnya maunya kayak gimana sih. Walaupun dalam perjalanan mungkin ketemu juga sama beberapa orang, tapi ya untuk komitmen karena emang tahu oh udahlah nanti aja pacarannya pas udah mau nikahan aja gitu. Ya udah, jadi kayak emang waiting season Lumayan lama ya. Jomblo silver loh. Jomblo silver. Nah, kalau Nevlin selama waiting season tuh ngapain aja sih? Maksudnya apa aja yang dilakuin, terus sepenting apa menurut Nevlin? Mungkin lebih ke kayak explore diri sendiri, senangnya apa, yang kayak gimana, lakuin berbagai hobi, temenan sama banyak orang. Kadang-kadang kan ada juga orang yang mungkin karena udah pacaran jadi kayak aduh jangan pernah lagi sama ini gitu. Terus bisa ya spend waktu sama keluarga gitu, jalanin hobi baru, bisa jalan-jalan kemana aja. Iya. Terus kayak ya macam-macam, sekolah lagi mungkin. Iya. Gitu sih. Itu ya. Banyak hal sih. Mungkin kalau share ke Vivi, share. Oke. Kalau gue kan paling kerja, ya nggak sih, kita mencari uang untuk jajan. Terus banyak sama teman-teman sebenarnya. Tapi kalau gue juga justru di waiting season ini gue in a relationship sama orang. Gue dekat sama cowok, HTS-an, tapi bukan karena gue gatel, tapi emang karena gue dari dulu tuh kurang punya figur laki-laki lah. Jadi gue tuh jauh sama bokap gue, FYI. Bokap gue tuh dinas terus di luar kota, jadi gue kayak membutuhkan figur itu. Jadi gue mencari, dari gue in a relationship sama orang, dan gue sekalian belajar, ternyata cowok tuh ada yang model kayak gini ya gitu. Dan makin lama gue jadi belajar, oh ternyata gue maunya yang kayak gini gitu, setelah melalui beberapa relationship. Dan selain itu gue juga pelayanan di gereja. Gue banyak aktif, karena gue suka nyanyi, jadi gue pelayanan di gereja. Terus gue banyak dengerin sermon, gue banyak bangun hubungan gue sama Tuhan. Kalau lo gimana? Kalau gue juga mungkin agak mirip ya sama kalian. Kalau gue pertama sih gue bangun karir banget karena jadi 1-2 tahun belakang waktu gue kerja itu tuh gue merasa kayak hektik banget nih kerjaan sampai kayaknya gue nggak bisa ada pasangan gitu. Mungkin lebih ke kayaknya kalau misalkan waktu gue sibuk itu ada pasangan, kayaknya gue nggak bisa mencapai sebanyak yang udah gue capai saat ini gitu, saat gue lagi single gitu. Jadi gue bangun karir, terus gue wujudin mimpi gue. Sekarang kan gue lagi sekolah, itu salah satu mimpi gue, salah satu kerinduan gue, which is gue sadar banget kalau misalkan ada pasangan nih saat ini, mungkin prioritas gue nggak akan sekolah gitu. Gue nggak akan wujudin sekolah, gue nggak akan mikir ke sana, gue akan nabung untuk pernikahan, untuk rumah, untuk segala, untuk rumah tangga gitu. Sedangkan sekarang gue masih bisa gitu nabung untuk sekolah, untuk wujudin mimpi gue. Terus habis itu sama juga kayak main sama teman-teman, terus kayak melakukan hobi itu penting banget. Terus ya mungkin saat udah menikah lu udah nggak bisa sebebas itu lagi ya. Gitu, udah prioritasnya beda. Sorry ya. Terus kayak pelayanan juga dan doa juga sih kayak cari tahu Tuhan tuh sebenarnya kayak di waiting season ini tuh Tuhan pengen kerjain apa sih dalam kehidupan gue gitu. Dan satu hal yang kayak penting menurut gue adalah heal yourself gitu. Mungkin lu punya luka di masa lalu, your baggage gitu, emotional baggage, family baggage, apapun baggage itu,
gue berusaha untuk heal myself dari itu semua, supaya ketika one day pasangan gue sudah ada gitu, gue tuh memang udah bener-bener konten sama hidup gue udah happy sama hidup gue. Dan intinya sih menunggunya tuh secara aktif ya, karena orang kan kalau mendefinisikan kalau menunggu itu biasa pasif gitu ya, cuma kayak nunggu doang. Tapi gue percaya kalau di sini itu kita harus menunggunya secara aktif. Ada yang namanya menunggu secara aktif gitu. Kayak di Bible aja, di Alkitab tuh ada cerita tentang gadis yang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh kan, yang kayak dia dikasih pelita, terus habis itu 5 gadis yang bijaksana mereka bawa minyak gitu, sedangkan yang bodoh nggak bawa minyak gitu. Ketika mempelainya datang, mereka nggak siap ternyata yang nggak bawa minyak itu gitu. Jadi bener-bener ya kita harus selalu siap gitu, seakan-akan kayak besok jodoh lu mau datang gitu. Jadi lu udah harus bener-bener siap gitu. Even misalkan temen lu bilang mau jemput lu aja, lu siap-siap nggak sih? Kayak lu mandi, lu makan, lu kayak siap-siap lah gitu, lu make up dan gitu. Ya lu supaya ketika mereka datang, lu udah siap gitu. Nggak yang kayak mereka datang lu masih kayak tidur-tiduran gitu. Iya kan? Jadi make sure kalau seluruh kehidupan lu tuh memang udah siap gitu, untuk ketika tiba-tiba Tuhan merasa kayak lu udah siap nih, jodoh lu datang, ya udah lu tinggal ya udah kita menjalani aja gitu. Gitu sih. Oh tunggu, jadi aku ingat kita pernah juga ngobrol tentang ini. Waktu itu tuh Vivi pernah ceritain tentang perumpamaan kalau misalnya kita lagi mau naik bis, terus habis itu kita nunggu misalnya di halte busway gitu, kita kayak duduk diam nungguin bisnya gitu. Tapi kayak kita harus siap, once bisnya datang kita bakal naik gitu. Akan lain ceritanya kalau kita nggak siap, bisnya datang kita lagi mau ke toilet, atau bisnya datang kita lagi jalan-jalan lihat yang lain, ketinggalan. Iya, ketinggalan. Jadi kayak kalau misalnya emang dalam waiting season itu ya kita fokus juga untuk mempersiapkan diri kita ketika nantinya jodohnya datang, yaudah kita udah siap, tinggal kayak oke, jalan bareng gitu. Iya sih. Aku setuju. Harus ada action ya dari kita juga. Bener sih. Kayak aku kepikiran nih, dari tadi kan kita kayak ngomong, Fasya tadi sempat ngomongin waktu lagi waiting season berdoa gitu kan. Natalie juga gitu kayak mendekatkan diri lah sama Tuhan gitu, bangun intimasi sama Tuhan. Penasaran deh, sebenarnya kalian tuh doain gak sih pasangan hidup kalian? Kayak walaupun kayak ini lagi waiting season, belum tahu nih siapa nih, kayak gimana wujudnya, doain gak sih? Dan kalau iya nih, sebenarnya kalian tuh doanya secara spesifik, kayak kalian udah tahu kriteria kalian, Tuhan aku maunya jodoh yang A, B, C, D ya gitu, kayak gitu, atau bener-bener cuman ya secara general aja gitu. Coba kalau aku dulu general banget, jadi karena aku ada di relationship yang sempat gagal, yang seriusnya tuh 2 kali lah. 2 kali sempat gagal, jadi dari relationship pertama pengennya kayak gini-gini nih Tuhan, pengen bisa A, B, C, D yang kelihatan lah gitu. Ternyata gagal, akhirnya mengerucut lagi, ternyata nggak bisa deh kayak gitu. Jadi aku belajar dari kegagalan, aku mulai doain lagi yang maunya kayak gini, dijawab sama Tuhan bener, cuma orangnya nggak tepat aja atau emang nggak cocok aja. Ternyata waktu aku kayak argue sama Tuhan saat itu gagal lagi, aku selalu bilang kayak, Tuhan kenapa sih kok Tuhan kayak gini ke aku, padahal ternyata kata Tuhan mungkin saat itu dalam hati kecilku mungkin Tuhan bilang sebenarnya kan Tuhan jawab yang lo mau, tapi beneran itu nggak yang lo mau gitu. Dan akhirnya mengerucut lagi sampai akhirnya enggak Tuhan, kalau gitu aku mau yang kayak gini. Setelah melalui beberapa kegagalan, akhirnya ketemulah sama orang yang emang udah aku doain. Jadi begitu, jadi harus dinormalize doain ya nggak sih? Harus spesifik gitu, dan kalaupun gagal nggak apa-apa, jadi belajar terus gitu. Kalau Nevlin gimana? Doain nggak? Doain, setuju banget, kayak keinget sih sama apa yang tadi Fasya mungkin itu terjadi juga di aku. Jadi aku doa buat yang ketemu sama cowok yang kayak gini. Pas ketemu, kok kayak gini ya nggak cocok. Tuhan masih boleh ganti kan doanya? Ganti ya Tuhan, gak jadi mau yang kayak gini. Ganti yang kayak gini. Pas ketemu, aduh nggak cocok gitu. Tapi kayak semakin sering kita berdoa dan bangun hubungan sama Tuhan, kita jadi tahu sebenarnya kayak Tuhan tuh mungkin kasih yang kita perlu, bukan cuma yang kita mau. Karena kemauan kita kan juga bisa berubah-ubah. Kadang mau cowok yang kayak gini, pas diketemuin, kok gini sih, kayak gini banget ya gitu. Akhirnya ganti lagi maunya kayak yang gimana. Tapi ya percaya aja ketika kita terus-terusan berdoa, kita kayak jadi semakin tahu sebenarnya Tuhan tuh udah siapin deh pokoknya yang terbaik menurut Tuhan untuk kita gitu.
kayak kita mikirnya cuma segini, Tuhan tuh udah mikirin jauh Gede besar banget. daripada apa yang kita pikirin. Jadi kayak ya udah, yang penting tetap bergantung dan dekat sama Tuhan, karena dalam waiting season ini ada cowok yang datang, kita kayak ada yang baik, kita sedih, ada yang kayak lanjut ternyata nggak jadi juga, kita bisa sedih. Jadi kayak ketika kita tetap sama Tuhan, kita jadi selalu ada yang nge-guide. Iya, betul. benar. Iya, belajar terus. Gitu, iya, itu penting banget. Benar-benar. Gitu. Kalau Yovin teh, Iya. Ada nggak didoain gitu? Doain sih, aku juga sebenarnya belajar dari kalian, kayak kalian sharing kalau kalian mendoakan pasangan, itu aku mulai belajar untuk doain juga, kayak ya walaupun belum tahu orangnya kayak gimana, bakal ketemunya sama kayak gimana, tapi aku doain kayak kerinduan aku tuh pengen punya pasangan tuh kayak gimana sih. Aku list down gitu, aku list down di kertas, bener-bener aku tulis major dan minor. Kalau Oh, major tuh iya. yang bener-bener Harus banget iya, nih. oke, Kalau oke. yang minor tuh yang nice to have lah, Hmm. yang aduh hobinya apa misalkan, Iya. ya kayak gitu tuh yang bener-bener nice to have. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu. Aku tulis secara detail banget dan aku belajar dari kalian kalau harus spesifik gitu ya. Dan nggak apa-apa kalau misalkan mau minta banyak sama Tuhan tuh nggak apa-apa gitu. Iya. Tuhan kan Bapak kita Iya, gitu. Kita mau benar. minta apa Bebas. aja sama Papa kita tuh nggak apa-apa. Ya terserah nanti Bapak kita menilai kita tuh perlunya yang seperti apa gitu ya. Jadi aku bener-bener aku tulis di kertas, aku taruh di Alkitab aku doain Doain. gitu. Jadi Ya, ya kan lihat ya. Gimana? Nyuri. dan memang tadi Fasya sempat bilang kayak apa namanya, harus spesifik gitu-gitu kan. Kayak aku merasa Fasya sempat bilang juga kayak semakin lama semakin banyak berhubungan sama laki-laki itu kayak akan semakin ngerucut gitu ya, akan semakin spesifik, akan semakin banyak gitu. Dan menurutku nggak apa-apa banget untuk kamu tuh picky gitu, karena teman aku pernah bilang ya lu nggak dapet soalnya lu picky banget sih Vi gitu. Menurut gua kayak ya nggak apa-apa nggak sih picky, karena ini partner for a lifetime Iya, loh bener, gitu. bener, Lu bener. akan jalan setiap hari untuk berpuluh-puluh tahun ke depan. Benar. Kayak one Oh, day, hidup sama dia. betul, one day your parents will leave you, your kids will leave your home gitu. Kayak ya lu akan bener-bener cuma sama orang ini doang. Masa lu gak mau picky sih sama Iya. partner hidup lu gitu. Jadi gue bener-bener take my time in my singleness ini untuk bener-bener ngeliat nih, tadi Nevelyn bilang kayak semakin kita dekat sama Tuhan, semakin intim tuh kita semakin tahu Tuhan punya kayak gimana. Itu gue bener-bener setiap hari kayak misalkan gue kenal sama orang gitu, gue bener-bener kayak ngeliat lagi gitu, kayak kriteria apa nih ini nggak cocok. Yang kalau misalkan emang ada yang nggak cocok, misalkan secara major nggak cocok, gue langsung kayak enggak deh, mendingan gak usah dilanjutin daripada gue buang waktu, gue buang tenaga gue, padahal gue tahu kalau kriteria dasar aja udah nggak cocok gitu. Iya, Jadi kayak maksain. betul, jadi penting banget untuk kita doain dan penting banget untuk punya kriteria. Dan gak apa-apa banget kalau lu punya kriteria banyak Yes. banget gitu. Untuk Lo kalau lu agak picky, betul. Kalau lu picky, karena lu tahu value hidup lu, jadi lu tuh picky aja gitu. Iya. Gue merasa hidup gue tuh kayak gini, gue layak untuk dapat laki-laki yang seperti Iya, ini gitu loh. betul. Kalau misal ada yang nggak sesuai, ya nggak usah. Gitu. Iya. Bahkan ya, tenaga, Betul. betul. Ya. Bahkan Jangan satu. lu ke supermarket aja, lu belanja groceries aja, lu punya shopping list. Iya, betul. Itu- Mau beli ini, beli Betul, ini. itu membantu lu supaya ketika lu sampai sana, lu fokus. Oh, yang gue mau cari adalah ini, itu, ini. Iya, betul. Kalau misal lu masuk ke supermarket nggak punya shopping list, akhirnya lu belanja hal-hal yang lu nggak butuhin Iya, ujung-ujungnya gitu, yang cuma di rumah cuma dibiarin gitu aja gitu. Jadi penting untuk punya shopping list, itu kriteria list pasangan hidup lu. Itu sih kalau Betul. menurut gua. Tapi penasaran nih, pernah nggak sih kalian kayak nyerah gitu di waiting season? Kayak aduh Tuhan udah lama banget nih nunggunya, Coba. udahlah nggak ada kali atau gimana gitu. Aduh, menyerah sebenarnya sering banget ya. Ini kayaknya jadinya lucu ya. Iya, nyerah tuh sering, dan ini sebenarnya normal ya gitu. Bahkan sebenarnya yang paling recent banget, yang masih fresh banget, itu baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Gue menyerah, gue sampai nangis kok gue nangis malam-malam juga? ke Fasya gitu. Gue nangis malam-malam, gue merasa kayak Tuhan kayaknya even ya waktu itu tuh gue lagi dekat sama cowok juga gitu. Maksudnya jadi bener-bener kayak ini random thoughts aja gitu, kayak tiba-tiba pengen menyerah. Gue merasa kayak
Tuhan kayaknya nggak akan ada deh laki-laki yang mau menerima gue saat ini dan juga mau menerima baggage gue di masa lalu gitu. Gue sampai berpikir kayak nggak apa-apa deh Tuhan, kayaknya nggak akan ada yang mau nerima gue, nggak apa-apa gue sama Tuhan aja, kayaknya cuma Tuhan yang bisa nerima gue dengan diri gue apa adanya dan masa lalu gue semuanya. Kayaknya gue pengen nangis, gue cerita sama Fasya waktu itu malam-malam, dan ketika gue lagi doa itu tiba-tiba kayak gue yakin itu Tuhan ya yang ngomong gitu, di hati gue ada yang ngomong bahwa tenang aja, one day akan ada someone laki-laki yang sayang banget sama Tuhan, saking sayangnya dia sama Tuhan, dia akan menerima kamu, mencintai kamu apa adanya, dengan diri kamu yang sekarang, insecurities kamu saat ini, semua baggage kamu di masa lalu tuh dia akan terima karena dia sayang banget sama Tuhan, dan dia akan sayangin kamu pakai kasih yang diterima dari Tuhan gitu. Di situ gue kayak, wah, gue dapet kekuatan baru gitu, kayak mungkin saat ini gue belum bisa melihat pasangan gue gitu, tapi bukan berarti Tuhan tuh lagi gak siapin gitu. Kayak misalkan lu belanja online nih ya, lu belanja online, lu kan kirim order nih ke e-commerce itu misalkan, si penjual itu kan terima order, dia tahu kalau lu order ya, terus dia akan siapin sampai dia akan packing, dia akan shipping segala macam, it takes time kan, dari lu order sampai lu terima barang. Bukan berarti ketika lu terima barang itu lu udah kasih order itu ke penjual, tapi misalkan hari itu lu belum terima, bukan berarti si penjual itu tuh lagi nggak siapin barang lu. Ya memang ada prosesnya, ada waktunya gitu. Jadi gue percaya banget, sekarang yang gue pegang banget adalah bukan berarti saat ini gue belum melihat jodoh gue, pasangan gue, bukan berarti Tuhan tuh lagi nggak siapin gitu. Tuhan tuh lagi siapin gitu, karena Tuhan pasti mau, Tuhan udah siapin yang terbaik buat kita. Tuhan mau kita bahagia gitu. Tuhan tahu kerinduan hati kita lah. Kalau kita bilang Tuhan aku pengen punya pasangan hidup, ya Tuhan pasti akan genapi itu. Tuhan pasti akan jawab itu. Itu sih kalau dari gua. Kalau dari Nevin, mungkin karena saat ini udah menikah, menikah. Pasti pertanyaan tuh dia pernah nyerah atau nggak? Iya, pernah nyerah. Pernah nyerah sih pernah ya. Cuman kalau misalnya ditanya lagi, sekarang nih setelah udah melewati masa-masa itu, kalau ditanya lagi nyesel nggak sih pernah nyerah dalam wedding season, atau pernah nggak sih kayak dalam wedding season itu struggling banget gitu, sampai nyerah, sampai nangis, sampai udah lo nggak ada kali jodohnya, udah sampai kayak gitu. Tapi kayak kalau ditanya nyesel nggak sih, enggak tuh. Malahan karena ketika ketika kita udah kayak nyerah banget, udah deh Tuhan udah nggak bisa lagi nih, kayak terserah aja deh mau kayak gimana, yang penting aku siapin diriku, kalau Tuhan mau kasih ya udah, kalau enggak ya aku akan tetap content with myself, aku bisa happy tetap sendirian pun nggak apa-apa, aku tetap happy karena ya Tuhan bisa juga jadi pacarku gitu, maksudnya kan aku bisa ngerasain kasih sayang dari Tuhan gitu. Jadi ya bahkan di waiting season ketika udah nyerah dan masa-masa seperti itu tuh malah itu yang bikin aku jadi kuat dan jadi aku merasa itu jadi titik balik di mana aku merasa I'm whole as myself, as an individual. Dan menurutku sekarang ini ketika di pernikahan ya, itu jadi sesuatu yang baik juga gitu, karena ketika udah menikah pun nanti kita harus tetap full juga as an individual, baru bisa ketemu sama individual lain yang juga full, dan disitulah baru kayak bisa saling share gitu. Benar sih. Fasya? Oh iya benar juga. Kalau aku agak lebih lawak ya, nyerah kalau nangis udah pasti lah. Kita kayak semua namanya cewek emosional banget kan. Pasti Tuhan gimana gitu. Tapi aku ada satu titik saking desperate-nya sampai mau nyerah tuh sampai install aplikasi cuma buat tahu inisial jodoh gue tuh apa. Iya. Kayak se-desperate itu saking kayak yaudah Tuhan aku akan cari deh inisial ini gitu. Apa aplikasinya? Nanti ya. Sponsored by. Dan itu saking udah desperate banget, saking kayak doa udah cuma yaudah Tuhan kalau dapet ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Tapi di saat itulah malah nggak lama dari menyerah itu berubah jadi beda ya, pasrah sama berserah gitu. Betul. Kalau pasrah kan seakan-akan kayak ya udahlah bodo amat apa yang mau terjadi. Tapi ternyata dari pasrah dan nyerah itu aku switch menjadi satu kata kerja, jadi kayak berserah gitu. Tapi jadi di saat lagi mulai berserah dan itu nggak lama dateng deh. Tuh kita panggil nggak ada nggak ikut.
gitu. Dan di saat itulah menurutku kayak nyerah pastilah kita cewek. Ada kalanya kalau orang lari aja, orang maraton, ada dia minum dulu, ada dia kayak tarik nafas dulu gitu ya kan. Orang balapan juga kayak gitu kan. Tapi di saat itulah percaya Tuhan tuh akan selalu kasih kekuatan yang baru buat kita bisa survive di journey selanjutnya. Bener banget. Wow. Oke, dan sekarang nih karena kita udah mau close, kira-kira ada pesan nggak yang mau kalian sampaikan buat teman-teman yang lagi mungkin di waiting season? Dan hal ini hal romance ya, maksudnya waiting season kan mungkin kita punya doa-doa lain kan yang mungkin emang juga belum jauh, tapi kan kita konteksnya saat ini lagi ngomongin soal romance. Jodoh. Kira-kira dari Iki dan Netflix ada yang mau Mungkin Netflix dulu. Mungkin dari yang tadi kita obrolin kali ya, lebih ke waiting season itu justru masa-masa persiapan, dan itu masa-masa kita dikasih kesempatan untuk happy as a single lady gitu loh. Hey you single lady, single man, ini masa-masanya waiting season tuh kayak oke, masih boleh bebas, masih bisa semuanya, tanggung jawabnya juga belum ada tambahan tanggung jawab baru untuk menjalani peran baru sebagai suami, istri gitu. Jadi kayak ya udah explore apa aja yang ada dalam diri, spend time with your family, with your friends gitu, kayak be happy in your singleness and your waiting season. Iya, Dan tetap andalin Tuhan aja. betul penting banget sih. Next, coba Ibi. Kalau aku pesannya mungkin stop comparing your story with other people's timeline. Karena sering gak sih kita cewek kayak ngeliat di Instagram, kok dia gitu wah ya? gila dia baru pacaran, Iya. baru ditembak, wah dia udah dilamar, gila dia udah punya anak 1, 2, 3, kok gue nggak, kapan Tuhan gitu, ada nggak sih gitu? Padahal gue sama-sama udah umurnya sekian sama gitu, tapi kok dia udah lari udah lebih jauh daripada gue. Stop that gitu. Kayak kalau misalkan emang setiap kali lu lihat Instagram lu akan down gara-gara itu, ya puasa Instagram lah gitu, jangan diliatin gitu, mendingin nggak usah. Karena Tuhan tuh punya timeline-nya spesifik buat kita tuh masing-masing unik gitu. Ceritanya unik, timeline-nya juga unik gitu. Pasti ada alasan kenapa Tuhan belum memberikan kepada kita gitu. Mungkin Tuhan memang masih mau kerjain banyak hal di hidup kita gitu, yang belum ke arah situ gitu ya. Fokus aja taat sama Tuhan maunya kita sekarang lagi di season apa gitu, dan di-embrace, dinikmati, bener kata Nevlin tadi. Kayak singleness tuh sebenarnya momen dimana lu tuh nggak harus musingin orang lain gitu kan. Kayak lu pusingin diri lu sendiri aja gitu kan. Terus kedua, jangan dengerin omongan orang lain deh. Bisa kan banyak banget tuh nyinyiran kapan kawin apa segala macem gitu. Terus gua ini pengalaman banget, gua pernah ketika awal-awal gue mau sekolah, gue dibilangin kayak ngapain sih cewek sekolah tinggi-tinggi, ngapain S2, nikah aja deh. Kayak gue untung di situ gue nggak ngambil ke hati ya, karena gue merasa ya you do you aja gitu. Lu yang paling tahu lu tuh butuhnya apa, lu paling tahu kerinduan hati lu apa. Ya udah, kalau misalkan emang lu firm, lu merasa kalau Tuhan mau lu saat ini misalkan lagi sekolah, mau mengejar sekolah, ya lu fokus aja itu dulu gitu. Itu terus habis itu gue merasa Siapa tahu ketemu jodohnya di sekolah. nah siapa tahu bareng-bareng sekolah. iya kayak gimana sorry? Waduh. kita bisa ketemu jodoh di mana aja ya gitu, harus selalu siap. Terus udah gitu pesan selanjutnya adalah mungkin agak banyak ya. Pesan selanjutnya mungkin ini teman-teman udah sering denger ya, tapi ini kenapa gue sampaikan lagi karena gue bener-bener menghidupi ini juga. Kayak be the one instead of busy finding the one gitu. Karena sering banget kita ngomongin tentang kita doain kriteria mau A, B, C, D, tapi kita sebenarnya nggak pernah mikirin kalau misalkan Tuhan kasih kita A, B, C, D, kita sanggup nggak sih sepadan sama orang ini, orang yang A, B, C, D ini bakal tertarik nggak sih sama kita gitu. Jadi kayak ya lu ngomong sama Tuhan gue maunya A, B, C, D, ya udah cukup gitu. Tuhan tuh pasti dengerin kok gitu. Nah setelah itu kayak ya lu fokus, kalau misalkan lu berdoa mau yang kayak gini, lu fokus kalau misalkan hidup gue tuh apa yang perlu gue tingkatkan gitu. Kayak gue kayak be the best version of yourself gitu. Supaya ketika jodoh yang lu doakan kriteria A, B, C, D itu datang, ya orang itu juga bakal tertarik sama diri lo gitu. Terus udah gitu pesan selanjutnya adalah never settle for less gitu. Apalagi gua nih waiting seasonnya panjang, banyak orang yang datang dan pergi nggak pernah jadi gitu.
gue belajar banget untuk never settle for less. Karena ya tadi kita bilang kalau misalnya lu udah punya kriteria, ya udah stick sama itu gitu. Tapi kriterianya juga jangan ngadi-ngadi ya, jangan yang kayak Tuhan aku mau penguasa apa iya, misalkan yang punya tabungannya 500 M gitu kan ngadi-ngadi ya. susah ya Iya gitu, maksudnya ya lu harus memang be real aja. Iya. Lu butuhnya seperti apa gitu, kayak berpartner juga sama Tuhan untuk kira-kira Tuhan maunya aku pasangan hidup yang seperti apa juga gitu. Kayak you deserve so much more lah. Kalau misalnya emang ada yang deketin lu, ya lu nggak suka-suka banget, jangan buang waktu lah, kayak kasihan dianya juga gitu. Mendingan lu fokus aja sama diri lu sendiri gitu. Kalau emang nggak bisa ya lu cut aja gitu. Nah, sama satu hal terakhir lagi yang menurut gue ini penting banget. Tadi gue sempat ngomong apa yang gue lakukan di waiting season adalah gue heal myself gitu. Jadi buka-bukaan aja lah ya. Anyway, gue juga udah izin sama orangnya. Jadi gue baru udahan sama satu cowok beberapa hari yang lalu. Sebenarnya orang ini tuh baik, kayak secara kriteria juga mungkin kriteria gue. Ya maksudnya yang gue doakan gitu ya. Terus habis itu kayak nyambung. Susah banget loh untuk gue orang yang introvert untuk ketemu orang yang bisa nyambung banget, yang dari ngobrol receh sampai ngobrol deep tuh kayak bisa nyambung tuh susah banget gitu. Jadi it was great with this person gitu. He is a very good person gitu, nyambung, keluarganya juga baik. Wah, semuanya baik deh. Everything was great. Sampai ada di satu momen dimana gue merasa, oh kayaknya gue belum ready for a relationship. Padahal sebelum gue ketemu orang ini, gue merasa kayaknya udah ready deh gue, Tuhan gitu. Orang gue udah 28 tahun, gue udah nunggu lama banget ya Tuhan jomblonya gitu. Apalagi sih yang gue capai dalam hidup ini gitu. Gue merasa gue udah ready. Sampai di saat gue deket sama orang itu, terus deh gitu gue di satu momen gue merasa kayaknya masih ada sesuatu di dalam diri gue yang I'm struggling with, yang gue harus heal myself dulu supaya gue bisa bener-bener konten gitu. Karena gue merasa satu hal ini it holds me back from moving forward sama orang ini. Kayak gue jadi, mungkin gue nggak lagi dalam kapasitas dan energi untuk memberikan effort for this person gitu. Jadi ya udah akhirnya gue ngobrol sama orang itu, terus habis itu ternyata dia juga deal with something yang dia harus heal. Terus ya udah kita decide untuk udahan gitu ya, kita jadi teman aja gitu. Dan itu satu poin yang kenapa menurut gue penting, karena ternyata selama ini kita fokus nih doain mau partner yang ABCD, bisa aja kayak orangnya udah ada di depan mata sesuai kriteria lu, tapi ternyata lu belum bener-bener fully heal with yourself gitu. Yang ada lu nggak siap buat masuk ke relationship itu yang terjadi sama gue sih. Kayak kelihatannya orangnya udah fine, semuanya fine, nggak pernah ada masalah segala macam, ternyata diri gue sendiri yang belum ready for that relationship. Itu sayang banget kan gitu. Jadi bener-bener embrace that moment, this waiting season. Kalau teman-teman masih lagi menunggu, kayak udah deh nikmatin dulu aja sampai kamu tuh bener-bener complete gitu. Kayak kamu bener-bener udah ngerasa oke, gue sekarang udah 100% ready nih Tuhan gitu, baru. Kalau Fasya gimana? Kalau gue kayak udah tercover banget nih sama teman-teman gue ini. Tapi gue mau highlight juga yang tadi dari Nevelyn, explore so many things yang bisa lo explore sekarang. Karena kalau misal lo diketemuin di timing yang lo pengen dicepetin gitu, belum tentu lo udah siap bener. Belum tentu lo kayak udah siap, karena kita berdua kan mungkin baru ya nikah. Jadi kita ngerasain bedanya gitu. Oh ternyata beda ya. Kalau nikah tuh kita harus mikirin orang lain gitu. Jadi waktu lagi di waiting season, lo coba explore so many things aja. Kayak kalau gue kemarin gue sibukin diri karena gue pelayanan sampai keluar kota, terus gue banyak networking. Jadi jangan takut dibilang centil. Jadi itu buang semua pikiran-pikiran negatif. Itu networking itu adalah cari temen gitu. Dan itu malah bagus, lo jadi belajar karakter orang tuh beda-beda. Dan yang terakhir yang tadi heal yourself itu juga bener banget. Karena kayak misalnya gue refer ke pengalaman gue tuh ketemu suami gue dulu di SMA, dan saat itu mungkin Tuhan pengen gue heal dulu, Tuhan pengen gue sembuh dulu. Padahal gue ketemu orangnya dari gue SMA, gue udah ketemu dia, gue udah pacaran sama dia, tapi akhirnya gue harus putus. Sampai ternyata Tuhan bawa gue journey-nya panjang banget karena gue harus memulihkan diri gue, sampai akhirnya gue ketemu lagi sama orang yang sama. Dan itu adalah salah satu journey yang mungkin teman-teman mungkin beda ya, gue nggak tahu. Tapi gue setuju banget yang tadi Vivi bilang adalah ya lo harus sembuhin diri lo dulu sampai lo ngerasa lo konten. Lu pasti akan ketemu. Kadang lo gak sadar orangnya juga depan mata. Gue gak sadar dia tuh selalu temenan sama gue 12 tahun, kita kayak main bareng.
main sepeda lah, main game online, main apapun, sampai akhirnya ternyata ketemu orangnya dia juga gitu. Iya, Tapi iya. itu ternyata Tuhan emang pengen kita tuh punya journey yang kuat saat kita udah masuk ke marriage life yang gak gampang, ya kan? Ngapain gak sih? Kayak Challenging. kehidupan pernikahan tuh beda banget sama lo sendiri, dan itu lo harus jadi perempuan yang konten karena lo ada tiang doa buat suami lo, buat Betul. anak-anak lo, buat Benar. keluarga lo. Benar Gitu. banget. Tapi ya, gue merasa kayak momen kenapa bener-bener penting banget sih lu tuh happy sama diri lu dan lu tahu kayak identitas diri lu. Karena ketika lu tuh nggak happy ya sama diri lu, lu akan terus-terusan menuntut pasangan lu untuk memberikan itu Iya. ke lu. Kayak, kok lu nggak bikin gue happy sih? Iya. Kok lu nggak Ayo, mencintai lakuin gue sih? ini. Iya Iya. gitu. Yang ada lu tuh kayak akan menuntut terus Benar, dalam relationship lu ya. Dibahagiakan. Betul. Tapi ketika lu udah konten, lu udah merasa kayak gue udah achieve banyak hal nih di belakang gitu, kayak karir gue udah oke, gue pengen ini, gue udah capai, gue udah, misalkan gue pengen solo traveling, gue udah gitu segala bucket macam. list gue. Betul, Ya. gue udah happy banget, gue udah secure banget sama diri gue. Ketika gue masuk ke dalam relationship, gue nggak menuntut pasangan gue untuk happy, Bikin gue gue happy, iya. untuk mengerti gue, untuk selalu marriage life itu kan nggak selalu hehe gitu Iya, ya. benar. Kalian yang paling tahu sendiri gitu kan. Jadi ya itu sih, jadi lu nggak usah nuntut orang lain untuk bahagia Betul. lagi, untuk mengisi diri lu lagi, untuk Yang ada lo berdua Buat kita saling bahagia. bahagia. untuk dapat pengakuan dari orang lain, validasi kayak kok kamu nggak bilang sayang sama aku sih gitu, kayak banyak kan Iya, gitu. banyak. Gitu karena ya mungkin lu belum fully content with yourself gitu. Karena waktu kita konten kita sebenarnya bukan nggak peduli sih, maksudnya mau dia ngapain juga yaudah kita bahagia Ya aja. udah, iya gitu. Betul. Oke. Justru ketika udah bahagia pas single, ketemu sama suami atau pasangan yang bahagia juga pas single, pas udah married kita bisa share kebahagiaannya kayak, dulu aku pernah cobain ini deh, ayo kita cobain ini mau nggak? Gitu. Bareng nih, Benar-benar. benar-benar. Jadi Kita pernah bahagia. iya, dia saling membahagiakan. Benar. Wah, kayak dia seru seru banget. banget. OMG, jadi nggak mau udahan. Nah, Tapi tenang aja, kita bakal balik lagi di episode atau volume selanjutnya yang asli Betul. dan akan lebih menarik juga buat teman-teman. Jadi thank you banget yang udah dengerin sharing-sharing kita hari ini. Jangan sampai ketemu, nanti nextnya kita akan ngobrolin yang lebih seru lagi. Seru banget. Oke, so stay tune, bye-bye. Bye bye.